Assalamualaikum, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Rohmi. Saya owner dari Pecinta Rajut. Sesuai sama judulnya, kali ini aku mau nge-share tips modal 15.000 jadi 15 juta. Pengen kan? Stay tune. Untuk tips yang pertama yang perlu kamu persiapkan yaitu tentu aja peralatannya. Apa sayang? Oh iya, peralatannya yaitu hakpen sama benang rajut. Berapa sih harganya? Sebenarnya benang rajut itu macam-macam harganya. Ada yang dari 7.000, 10.000, ada yang 15.000. Tergantung kamu mau proyeknya itu apa. Kalau misalnya semua jenis benang bisa dijadiin tas bisa, ataupun barang-barang yang lain yang kamu pengenin. Dan kayak apa sih hakpen itu? Seperti ini. Ini yang paling murah itu seperti ini, standar sekitaran, kalau harga sekitaran 4.000, 5.000 itu udah dapat seperti ini. Dan benangnya itu tipenya banyak banget. Kalau misalnya kamu mau bikin dompet atau tas, kamu bisa pakai benang nilon. Harganya ada yang 10.000, ada yang jual 12.000 ke atas, ada yang jual 15.000, tergantung dari lokasi atau daerah kamu masing-masing. Dan langsung aja, tips yang kedua itu kamu harus tentuin belajar tusuk dasar dari rajut. Sebenarnya tusuk dasar rajut itu cukup simpel, cuma kamu punya bisa tusuk dasar 4 jenis aja, kamu udah bisa bikin apa aja sih yang kamu mau. Kamu bisa belajar sendiri lewat YouTube, seperti saya juga udah pernah nge-share tentang tutorial yang benar-benar paling lambat banget buat pemula, paling slow banget. Itu juga saya pakai benang yang gede-gede biar dia teksturnya lebih terlihat ya. Bisa klik aja, nanti linknya ada di sini. Oke. Nah, tips yang ketiga, kalau kamu udah bisa tusuk dasar, saya saranin sih kamu bikin yang sederhana mungkin, sekecil mungkin, tapi bisa berwujud ini loh hasilnya seperti itu. Daripada kamu bikin yang gede-gede tapi nggak kelar-kelar, itu akan membosankan. Saya kasih contoh. Nih, seperti ini. Ini dompet yang lumayan laku banget ini. Ini dulu stok bisa sampai 500 biji. Ini sederhana banget. Ini tas dompet koin kayak gini. Ini kamu bisa pakai tusuk tusuk single crochet atau tusuk HDC. Nanti kalau kamu udah bisa tusuk-tusuk itu udah nggak bingung lagi. Segini. Jadi kamu cukup, kalau udah mahir ya, paling cuma sejam udah bisa ini menghasilkan ini. Dan ini dijualnya sekitar 25.000. Nah, tadi misalnya satu gulung itu benang itu 10.000, ini bisa menghasilkan 4 ini. Jadi kamu dari satu gulung itu kamu bisa menghasilkan 100.000. Nah, 100.000 itu bisa diputar lagi buat beli benang lagi kayak gitu. Dulu sih saya gitu. Nah, tips yang keempat ya, ke siapa sih, gimana sih cara jualnya gitu kan. Pasti teman-teman itu mikir gimana cara jualnya, gimana cara nawarinnya pertama-tama gitu. Kalau saya sih dulu lebih senangnya itu dipakai sendiri dulu. Nanti kalau ada yang kayak iklan aja gitu, ke kondangan kita pakai, jalan-jalan kita pakai, nanti teman-teman kan itu kok lucu banget sih gitu, bisa pesan di mana, beli di mana gitu. Nanti kamu bisa jadi tawarin gitu kan.
tawar gitu kan, harga temen kayak gitu. Nggak apa-apa. Saran saya sih itu untuk kamu memperlancar aja, memperlancar rajutnya, rileksnya gitu, dan kerapiannya. Otomatis kan kalau pertama-tama ngerajut itu belum begitu rapi kan. Jadi kalau saran saya sih nggak apa-apa lah dijual murah dulu gitu. Hitung-hitung sembari latihan sekolah lagi, tapi kita menghasilkan uang kayak gitu kan. Oke. Dulu pengalaman saya itu jual tempat mukena. Tempat mukena itu dari segulung itu dulu 12.000. Waktu itu masih di Mangga 2. Itu 12.000 jadi 2 biji. Saya jual satu bijinya 25.000. Jadi kan dari satu gulung itu menghasilkan 50.000. Dan begitu terus saya putar-putar terus. Jadi modal yang dari satu gulung sekarang bisa beratus-ratus gulung seperti ini. Oke? Nah, kalau kamu udah sedikit mahir, kamu bisa mencoba project yang lebih gede lagi. Atau misalnya seperti ini. Ini aku bawa kemanapun. Ini saya punya ya. Ini udah bertahun-tahun lamanya ini. Tuh. Ini bisa buat pergi ke ATM atau pergi kondangan pun udah masih oke loh ini. Ini cuma pakai satu tusuk dasar yaitu HDC. Nanti kamu bisa cek lagi, bisa searching lagi tutorial HDC atau half double crochet. Di situ kamu bisa tahu ini furing. Pasang resleting pun bisa menggunakan manual pakai tangan. Saya juga masih sering kok pakai tangan. Jadi nggak perlu beli mesin jahit atau apa. Sekarang juga banyak. Kalau saya menyediakan furing-furing instan itu biar yang pemula-pemula yang nggak punya mesin jahit itu bisa tetap berkarya dengan lebih bagus lagi. Contohnya gini. Ini tas pesta. Tuh. Ini pakai furing instan. Ini saya udah pernah share tutorialnya sebelumnya. Pasti kamu kalau ngikutin channel ini pasti kamu tahu. Ini tas pesta ini. Tuh. Ini kami sediain buat kalian-kalian yang nggak punya mesin jahit atau berada di perantauan yang bingung di mana sih pesennya gitu. Ini kami aja kami sediain, ada Shopee juga. Dan kalau masih bingung bisa kita sharing-sharing lewat WhatsApp. Kita benar-benar ngebantu, niatnya itu ngebantu buat pemula biar sama-sama berkarya, sama-sama sukses bareng-bareng. Oke, itu aja tips yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, subscribe, dan like, share atau share kalau berasa ini ilmunya bermanfaat. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum.